podcast Suara Polim, balik lagi di podcast kita bersama aku Kamila dan ditemani partner aku Aku Angel. yang bakal nemani teman-teman pendengar setiap podcast Suara Polim untuk beberapa menit ke depan. Terlebih lagi, lagi libur semester gini kan ya? Bener banget Mbak Mil. Kayaknya seru nih kalau kita nemani teman-teman yang liburannya cuma di rumah aja dengan podcast kita kali ini. Oh iya Mbak, teringat libur semester nih. Gimana sih liburan versi Mbak sendiri? Kegiatan Mbak Angel selama liburan apa aja? Wih, kalau liburan versi aku kayaknya nggak terlalu menarik nih ya Mbak. Soalnya aku tuh cuman kayak rebahan, scroll TikTok, nonton, gitu aja Mbak siklusnya. Tapi liburan aku akhir-akhir ini kayak dibarengi sama rasa deg-degan, rasa tegang gitu Mbak. Karena nilai UAS kita kan satu persatu udah mulai muncul nih ya. Jadi bikin liburan aku makin tegang gitu Mbak. Waduh, kalau ngomongin masalah hasil UAS, kita benar-benar banyak doa aja nih Mbak, semoga sesuai dengan ekspektasi kita ya. Tapi teringat dengan hasil yang udah muncul nih, gimana nih persiapan Mbak Angel sendiri sebelum UAS kemarin? Nah, kalau untuk persiapan aku sebelum UAS kemarin, Mbak, aku benar-benar pasrah aja sih, Mbak. Karena aku juga ngejar materi kayak buru-buru, Mbak. Apalagi aku masih ambil daring kan ya. Jadi waktu daring kayak aku santai gitu, Mbak. Ah, paling besok bisa nih bahasnya. Masih ada recording kok gitu. Sampai akhirnya mau dekat UAS kebablasan gitu, Mbak. Waduh Mbak, bener banget nih. Kalau daring kadang bikin kita lupa sama kewajiban sendiri, ya nggak sih? Iya Mbak, apalagi kan daring kayak sesantai itu Mbak, jadi sampai bisa ngelupain apa yang jadi kewajiban kita. Nah, kalau dari Mbak Mila sendiri nih, akhir-akhir ini kesibukannya apa? Dan persiapan UAS Mbak kemarin itu gimana sih Mbak? Boleh cerita dong? Kalau aku sebenarnya belakangan ini sedikit hektik ya, karena walaupun udah memasuki liburan, tapi aku masih ada beberapa tugas di luar mata kuliah yang perlu dikerjain dengan deadline yang berdekatan. Aku sampai ngerasa keteteran gitu Mbak masalah waktu dan untuk persiapan UAS kemarin sebenarnya aku cukup kesulitan juga karena masih ada beberapa mata kuliah yang dilaksanakan secara daring dan kadang penjelasan dosen itu tidak langsung masuk. Jadi dari aku sendiri harus melihat ulang recordnya gitu, Mbak. Ternyata mahasiswa semester 2 itu begini ya rasanya. Bener banget nih Mbak, nggak terasa kan ya Mbak, padahal baru kemarin nih kita jadi maba. Nggak terasa bentar lagi udah semester 3. Padahal aku kalau nggak salah nih baru kemarin aku juga belajar mati-matian untuk masuk ke PTN impian aku nih Mbak. Sekarang udah semester 3 aja. Ih, bener banget. Bener banget nih Mbak Enda kalau bahas gimana memperjuangkan PTN, rasanya kayak lega banget. Kayak bisa dapat sesuai hasil kerja keras sendiri gitu. Nah, bener banget Mbak, kalau kata orang-orang nih ya, usaha itu nggak bakal ngianatin hasil. Tapi, teringat masalah memperjuangkan PTN nih Mbak Enjal, mulai dari cara kita belajar, sampai ikut tahap SBMPTN-nya dan ujian-ujian lainnya, aku jadi keinget nih sama salah satu berita yang akhir-akhir ini booming banget yang membahas tentang kecurangan dalam ujian SBMPTN 2022 tahun ini. Nah iya Mbak, aku juga ngikutin tuh beberapa berita mengenai kecurangan itu. Kadang kalau aku lihat anak-anak yang terlibat di dalam kecurangan itu, aku sempat mikir nih Mbak, apa mereka kurang mempersiapkan diri ya? Setuju banget Mbak. Kayaknya mereka emang kurang mempersiapkan diri ya, tapi untuk mencegah hal itu terjadi lagi, kita mau kasih tahu nih sama teman-teman, sobat Suara Polim sekalian, gimana cara mempersiapkan diri sebelum mengikuti ujian-ujian seperti SBMPTN, UAS, atau ujian-ujian lainnya. Kita kedatangan narasumber yang merupakan mahasiswa kimia yang lolos melalui jalur SBMPTN 2021, yaitu Mbak Desita Putri. Halo Halo Mbak Desita. Desita. Oke, boleh nih Mbak untuk Mbak Desita memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada Sobat Suara Polim. Baik,
Sebelumnya makasih atas kesempatannya karena udah diundang jadi narasumber di podcast Suara Polim ya. Sebelumnya, halo Mbak Mila dan Mbak Angel dan Sobat Suara Polim semuanya. Sebelumnya kenalin ya, namaku Desita Putri Anggraini, biasa dipanggil Desita. Untuk saat ini, aku sedang menjadi mahasiswa jurusan Kimia Angkatan 2021 di Universitas Diponegoro. Nah, Sobat Suara Polim, jadi udah kenal nih kan sama narasumber kita hari ini. Sekarang aku mau nanyain kabarnya deh. Gimana nih kabarnya Mbak Desita? Liburan udah diisi ngapain aja nih? Untuk kabar, alhamdulillah kabarku masih baik-baik aja nih, belum yang stres banget gitu ya. Untuk liburan ini aku ini sih cuma kayak kegiatanku kan masih ini yang ngikutin kepanitiaan gitu, jadi lagi sibuk nyiapin kegiatan, rapat-rapat gitu. Untuk Mbak Angel sama Mbak Mila sendiri kabarnya gimana nih sama liburannya ngapain aja? Oke, oke, puji Tuhan kabar aku baik nih, Mbak. Nah, kalau misalnya Mbak Desita ikut kepanitiaan yang akhir-akhir ini ya buat Mbak Desita sibuk ya, aku juga ikut kepanitiaan, Mbak, tapi, beberapa minggu ini lagi santai aja. Jadi liburan aku diisinya cuman, yang aku bilang tadi, kerjaannya cuma nonton, rebahan gitu, masih gitu aja sih, Mbak. Nah, kalau dari aku kabarnya alhamdulillah baik. Tapi soal liburan ini lagi merasa hektik aja gitu Mbak, sama proker dan kepanitiaan juga ya, karena ada kepanitiaan kan kita di angkatan 2021 ini. Eee, nah, oh iya, tadi Mbak Angel kan udah singgung mengenai SBMPTN nih. Aku jadi ingat kemarin itu baru pengumuman SBMPTN 2022. Bener-bener deh, aku suka ikut merinding lihat orang-orang bahkan bareng keluarganya nangis. Mau itu nangis sedih ataupun nangis terharu gitu. Bener, Mbak, aku juga ini ya karena aku keseringan scroll TikTok, lihat mereka buka hasil, aku ikut jadi deg-degan gitu, Mbak. Akhirnya aku kayak, flashback lagi nih ke masa-masa aku memperjuangkan SBM. Tapi nih ya, Mbak, sayangnya LTMPT itu nggak berpihak ke aku. Jadi gagal itu nggak enak ya, Mbak. Waduh Mbak, kita sama kok pernah gagal SNM dan SBM itu rasanya gimana aku paham. Padahal ini tuh kayak hasil kerja kita sendiri, tapi tetap aja aku merasa, aduh sia-sia banget nih belajar, kayak gitu gak sih? Sebenarnya nggak ada sia-sia sih, Mbak, kalau masalah belajar, karena ilmu itu penting kan ya. Tapi kita aja nih yang nggak tahu, cara untuk manfaatin sebaik mungkin belajar itu gimana. Nah iya Mbak, benar. Kalau boleh tahu untuk Mbak Desita, tahun kemarin SNMPTN-nya masuk menjadi siswa eligible ya? Alhamdulillah kemarin dikasih kesempatan untuk masuk di eligible dan bisa daftar buat SNMPTN, tapi emang belum rezekinya di situ, jadi belum lolos gitu. Wih, keren banget dong ya, Mbak. Karena seingat aku nih ya, pengumuman SNMPTN tahun kemarin itu deket banget nih sama UTBK. Kalau nggak salah selang sebulan lebih gitu. Artinya Mbak Desita ini mempersiapkan waktu selama sebulan untuk UTBK atau Mbak sendiri udah mempersiapkan jauh-jauh hari lebih awal lagi materi UTBK itu sendiri. Boleh dong Mbak diceritain sedikit? Oke, sebenarnya tuh buat belajar sendiri aku udah nyiapin dari jauh-jauh hari sebelum pengumuman eligible itu ya kayak aku soalnya tuh dulu udah pesimis gitu gak bakal masuk di siswa eligible jadi nggak nggak bakal bisa daftar SNM kan kalau nggak masuk eligible. Tapi ternyata aku tuh masuk gitu. Tapi sebelumnya kan kayak udah nyiapin dari awal kelas 12, seingatku tuh bulan Oktober, aku tuh udah mulai belajar kayak udah mulai beli buku, ngerangkum, terus kalau aku kan anak bimbel ya, kayak di bimbel tuh sering minta tambahan gitu buat review materi, terus juga sering ngerjain latihan soal gitu. Terus pas bulan November tuh aku udah mulai try out gitu. Kalau nggak November, Desember itu aku udah mulai try out gitu. Jadi mulai saat itu tuh kayak aku udah bertekad gitu buat nyiapin UTBK, kayak aku harus lolos UTBK, SBMPTN tuh aku harus lolos gitu kan.
Nah, itu tuh waktu itu kayak aku nggak mau gitu diajak main sama temen-temenku tuh kayak nggak mau, fokusku cuma belajar belajar dan belajar gitu kan. Soalnya nyangkut masa depan gitu kan ya. Terus hampir tiap hari tuh ya kegiatanku cuma kayak belajar, latihan soal, ke bimbel cuma kayak minta tambahan kelas gitu-gitu. Terus, untuk kegiat untuk kegiatanku itu ya seperti itu yang aku jelasin tadi kan ya. Terus waktu, semester 2 itu kan bulan Maret kalau nggak salah kan udah pengumuman SNM. Nah, itu juga nggak lolos kan, tapi kan aku udah nyiapin SBM kayak buat UTBK tuh udah jauh-jauh hari. Jadi kayak aku tinggal review ulang kayak belajar terus-terusan gitu buat nyiapin UTBK dan alhamdulillahnya waktu pengumuman aku lolos gitu, Mbak. Wah, keren banget ya Sobat Suara Polim. Berarti, Mbak Desita ini tuh udah pengen banget masuk jadi siswa eligible SNMPTN dan cara menghilangkan pesimisnya itu loh, yang sangat luar biasa yang mungkin, Mbak Desitanya sendiri ini sempat sibuk dengan kegiatan sampai sekarang yang, eee, sehingga yang membuat, menjadi Mbak Desitanya sendiri, sering nggak mengikuti pelajaran. Nah, iya Mbak, keren banget nih, karena kerja keras dan perjuangan dari Mbak Desita sendiri yang ngejar materinya, belajar tiap hari di kamar, bolak-balik ke bimbel, minta, les tambahan nih, dan akhirnya Mbak Desita sendiri itu, masuk nih jadi bagian siswa eligible. Tapi mungkin memang belum rezeki ya Mbak Desita bisa lolos SNMPTN-nya. Tapi Mbak Desita sendiri nggak berhenti dan nggak patah semangat ya Mbak, buat terus berjuang sampai bisa lolos SBMPTN nih. Nah, ngelihat perjuangan Mbak Desita sendiri yang benar-benar berusaha dari awal sampai akhirnya bisa lolos karena kita tadi sudah sempat menyinggung juga mengenai berita kecurangan UTBK yang sempat booming kemarin. Kira-kira tanggapan Mbak Desita sendiri gimana gimana nih? Apalagi seperti yang tadi sudah Mbak Desita ceritakan ya, eee, tahun kemarin itu Mbak Desita benar-benar memperjuangkan SBM itu dengan kerja keras sendiri. Dan pas dengar berita kecurangan begini tuh, tanggapan Mbak Desita seperti apa nih? Boleh diceritain dong. Sebenarnya bicara terkait kecurangan itu kan kayak udah sering terjadi gitu kan, kayak apalagi waktu zaman UTBK kayak gini ya, kayak joki-jokian atau, soal bocor gitu kan udah sering terjadi. Jadi kadang tuh aku mikirnya kayak, orang-orang kok nggak ada kapok-kapoknya gitu, apalagi yang joki gitu. Padahal kan dari pihak LTMPT gitu kan udah kayak ngasih tindak lanjutnya, entah itu didiskualifikasi ataupun dia nggak lolos gitu di pengumuman SBM-nya. Selain itu, waktu kita ngelakuin tes UTBK itu kan ada pengawasnya ya, dan pas itu tuh, pas aku UTBK, pengawasnya tuh kayak bener-bener yang ketat gitu, kayak kita mau noleh aja, mau main ballpoint aja tuh kayak takut gitu, takut dikira gerak-geriknya gitu kan, kayak dikira curang atau gimana gitu. Jadi kayak masih nggak habis pikir aja sama orang-orang yang masih ngelakuin kecurangan gitu kayak joki ataupun bocorin soal-soal gitu, Mbak. Nah, iya Mbak, aku juga sempat syok nih ya dan gemes banget. Karena aku juga waktu masa mengerjakan UTBK tahun lalu itu, benar-benar yang pengawasnya ketat dan aku pun nggak berani untuk macam-macam, baik itu gerak-gerik kanan kiri, berisik sedikit aja tuh rasanya jantung aku tuh langsung mau copot gitu loh Mbak. Bener banget tuh Mbak, aku juga setuju banget apa yang dibilang sama Mbak Ejal. Oh iya, aku juga jadi penasaran nih Mbak, karena ada kasus seperti itu, kan, Mbak Desita sendiri merupakan bagian dari Departemen PSDM, di mana merupakan Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa yang salah satu tugasnya ini adalah melihat atau mengawasi pengembangan sumber daya yang dimiliki mahasiswa dengan ditentukan oleh sistem maupun, lingkungannya. Nah, menurut Mbak Desita nih, setelah melihat kecurangan seperti itu, mungkin
bukan hanya di jalur SBMPTN saja, di ujian biasa sekalipun, apakah hal itu dapat mempengaruhi akan menurunkan kualitas sumber daya mahasiswa sendiri? Oke, kalau menurut aku ya, namanya kecurangan itu kan mesti dia kayak, dia entah itu dia nggak percaya diri atas hasil belajarnya ataupun emang dia nggak ada effort gitu buat belajar. Jadi menurut aku dengan adanya kasus kecurangan seperti itu, baik di SBMPTN, ujian UTBK itu sendiri ataupun ujian lainnya, itu akan menurunkan kualitas SDM itu sendiri. Selain itu, apabila ujian yang diikuti itu untuk ujian masuk ke perguruan tinggi melalui cara yang curang, maka saat dia diterima nanti pun dia belum tentu bisa enjoy di perkuliahannya. Karena, untuk memperjuangkannya itu dia menggunakan cara yang nggak baik gitu, kayak kurang belajar gitu kan. Jadi, materinya dia kurang menguasai sehingga kalau di perkuliahan nanti mungkin dia belum bisa ngikutin gitu kayak temen-temennya yang lain yang dia jujur dalam mengerjakan ujiannya gitu. Nah ini Mbak, untuk ini ya, menghilangkan kecurangan yang mungkin dianggap sepele sama mahasiswa-mahasiswa, baik itu mahasiswa lama maupun mahasiswa baru, dari Mbak sendiri nih bagaimana, atau tips apa yang bisa dilakukan mahasiswa ini agar dapat meningkatkan kualitas dirinya sebagai mahasiswa? Atau dari Departemen PSDM sendiri akan melakukan tindakan seperti apa untuk meningkatkan kualitas, sumber daya mahasiswa untuk mahasiswa baru nanti. Oke, untuk mengurangi tingkat kecurangan itu mungkin bisa dimulai dari dalam diri masing-masing kayak kita tuh mikirnya, buat mendapatkan sesuatu tuh harus ada usahanya gitu. Kalau kayak pengen nilai bagus ya harus belajar gitu, jangan curang, nyontek gitu-gitu kan. Nah untuk dari Departemen PSDM itu sendiri, nantinya untuk meningkatkan kualitas dari SDM itu akan diadakan pelatihan baik untuk mengasah hard skill maupun soft skill itu sendiri. Selain dengan, eee, kegiatan ataupun proker yang ada di PSDM, kita juga untuk meningkatkan kualitas SDM itu sendiri, kita juga bisa dengan mengikuti organisasi dan yang paling penting itu untuk mahasiswa kalau dari aku tuh ini sih, ngebiasain diri biar bisa suka untuk membaca, entah membaca buku, yang buku berupa fisik ataupun e-book gitu. Nah, teman-teman boleh nih diikutin tips-tips yang udah disampaikan, oleh Mbak Desita untuk meningkatkan kualitas diri sebagai seorang mahasiswa. Buat yang terakhir nih Mbak, untuk penutup podcast kita kali ini, kira-kira apa nih pesan dari Mbak Desita buat teman-teman, eee, sobat suara Polim, mengenai kecurangan yang sempat booming? Oke, buat teman-teman yang mungkin sedang nyiapin buat ujian gitu, pesan dari aku, belajar yang rajin, yang konsisten, karena kalau kita belajar dengan rajin dan konsisten itu nanti, hasilnya juga insya Allah nggak bakal, jauh lah dari ekspektasi kita gitu. Nggak usah peduliin sama orang-orang yang ngelakuin kecurangan dalam ujian, karena kalau kita nyiapin bener itu kan kita bakal bisa ngerjain gitu loh, bisa ngalahin mereka yang mungkin ngerjainnya dengan curang gitu. Kalau kita nggak curang tentu juga kan, kita pas ngerjainnya gitu bakal lebih tenang dan hasil yang kita peroleh juga lebih berkah dan kita lebih senang gitu loh karena kita ngerjainnya ada effort-nya gitu. Intinya kalau dari aku tuh konsisten aja sih dalam belajar, terus jangan lupa doa sebelum ujian gitu. Dan buat temen-temen yang masih terbiasa ngelakuin kecurangan, terutama di saat ujian, sebisa mungkin itu dihindari karena kan nggak akan bisa ningkatin kualitas diri kita gitu, karena kita kalau sekali kita ngelakuin kecurangan gitu mestinya seterusnya juga bakal, "Ah, nanti aku nyontek ini aja lah," gitu. Jadinya nggak bisa ningkatin kualitas dari dalam diri kita gitu. Bersaing itu boleh, namun harus dengan cara yang sehat, itu kalau dari aku.
Nah, benar Mbak, dengar tuh teman-teman. Jadi, bersainglah dengan cara yang sehat. Karena, betul nih yang kata Mbak Desita bilang, hasil yang kita dapat itu jauh lebih berkah, lebih membuat kita tenang dalam menghadapi ujiannya. Tapi kalau dari teman-teman yang tidak mempersiapkan diri jauh-jauh hari, mungkin, di dalam pikiran bakal ada, timbul berbuat curang gitu, dan menghantui diri sendiri. Apalagi teman-teman yang pengen masuk PTN tanpa belajar, kayaknya mustahil banget ya, di mana kita harus, memang belajar nih. Dan kalau misalnya teman-teman, mempersiapkannya jauh-jauh hari, bakal dapat hasil yang lebih memuaskan. Nah, kita dapat meniru nih perjuangan dari Mbak Desita sendiri. Walaupun sempat, ketinggalan beberapa materi, karena mungkin sibuk mengikuti beberapa kegiatan, tapi pada akhirnya Mbak Desita tetap berusaha untuk bisa menyeimbangkan beberapa kegiatannya, dan memperjuangkannya untuk masuk ke PTN impiannya Mbak Desita sendiri. Setuju banget, Mbak. Oh iya nih, teman-teman sobat Suara Polim, jangan lupa ya, bersainglah dengan cara yang sehat, agar kualitas diri kalian itu juga meningkat, oke? Aduh, Setuju. nggak terasa nih, udah di menit 27 kita nemanin Sobat Suara Polim. Tapi sayang banget kita harus pamit undur diri nih, teman-teman. Terima kasih untuk Mbak Desita atas pesan-pesan yang luar biasa yang bisa disampaikan ke kita mengenai perjuangan Mbak Desita sendiri. Semoga teman-teman sekalian bisa mengambil hal positif dan menerapkannya ke depan. Baik, sekian perbincangan kita kali ini. Aku Kamila. Dan aku Angel, pamit untuk undur diri. See you di podcast kita selanjutnya teman-teman. Selamat menikmati liburan semesternya. Selamat berlibur. Selamat berlibur.